Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Olirmatika. Saya berasal dari kelas 10-3 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran TOEI. Yang pertama yaitu Boesenbergiae rhizoma. Nama lain dari Boesenbergiae rhizoma yaitu temu kunci. Tanaman asalnya yaitu Boesenbergiae pandurata atau Rox Scelter, keluarga Zingiberaceae. Ya. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu minyak atrisi, damar, dan pati. Lalu penggunaan anti diare untuk orang yang suka-suka diare gitu, jadi bisa untuk makan obat tradisional temu kunci ini biar gak anti diare gitu. Terus pemberiannya bau khas aromatik, rasa agak pahit dan menimbulkan rasa agak tebal. Jadi baunya tuh kayak bau-bau obat-obat tradisional yang aromatik, terus rasanya tuh agak pahit. Terus bagian digunakan kepingan-kepingan akar tinggal. Penyimpanan yaitu dalam wadah tertutup baik. Waktu panen dilakukan dalam umur 1 tahun. Lalu yang kedua yaitu Calami rhizoma. Nih, kayak gini gambarnya. Nama lain yaitu Dringo jaringgau Calamus sweetflag. Tanaman asal Acorus calamus. Keluarganya Araceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atrisi mengandung eugenol, asaron, dan asarilaldehida. Zat pahit akorin, zat penyamak pati, akoretin, dan tanin. Persyaratan kadar minyak atrisi tidak kurang dari 2,5% F atau B. Penggunaan bahan pewangi, carminativa, insektisida, dan demam nifas. Pemberiannya yaitu bau khas aromatik, rasa pahit, dan agak pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan alam wadah tertutup baik. Waktu panennya tuh dikumpulkan pada waktu daun mulai kering, dibersihkan dari semua bagian tanaman lain tetapi tidak dikupas. Rhizoma biasanya diperoleh dari tanaman berumur 1 tahun. Jadi rhizoma ini itu diperoleh dari umur 1 tahun. Bila panenan dilakukan kurang dari 1 tahun, hasilnya berkurang. Namun sebaliknya, bila dilakukan lebih dari 1 tahun, hasilnya masih dapat ditingkatkan. Jadi kalau kita tuh ngambil rhizoma ini kurang dari 1 tahun, maka hasilnya tuh kurang gitulah. Jadi kalau kita ngambilnya lebih dari 1 tahun, maka hasilnya tuh masih dapat ditingkatkan. Lalu yang ketiga, Curcumae rhizoma. Nama lain yaitu temulawak kuning gede. Tanaman asal Curcuma xanthorrhiza Rox, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atrisi atau yang mengandung velandren dan tumerol. Zat warna kurkumin dan pati. Seperti ini ya gambarnya. Kayak gambar temulawak gitu. Penggunaan Cholagoga antispasmodik. Lalu pemberian bau khas aromatik, rasa tajam dan pahit. Bagian yang digunakan kepingan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Jadi ada juga syarat temulawak kering untuk ekspor. Warnanya tuh kuning jingga sampai coklat. Aromanya tuh khas wangi aromatik, rasanya tuh pahit agak pedas. Kelembapan maksimal 12%. Abu 3-7%, pasir 1%, kadar minyak atrisi minimal 5%. Lalu yang keempat, Curcumae aeruginosae rhizoma. Nama lainnya yaitu temu hitam. Tanaman asalnya tuh yaitu Curcuma aeruginosa Rox. Keluarganya Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atrisi, pati, damar, dan lemak. Persyaratan kadar minyak atrisi tidak kurang dari 0,30%. Penggunaan
antirematik, dan carminativa. Pemberiannya yaitu bau aromatik lemah, rasa sangat pahit, dan lama-lama menimbulkan rasa tebal. Bagian yang digunakan yaitu kepingan akar tinggal yang dikeringkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Lalu yang kelima, Curcuma domesticae rhizoma. Nama lain yaitu kunir. Tanaman asal Curcuma domestica Val, keluarga Zingiberraceae. Seperti ini gambarnya. Pengguna carminativa, antidiare, kolagoga, dan skabisida. Pemberiannya bau khas aromatik, agak pedas, dan lama-lama menjadi tebal. Bagian yang digunakan yaitu akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan. Waktu panen dilakukan pada waktu tanaman berumur 1 tahun atau lebih dari waktu tanam. Lalu yang keenam, Ciperi rhizoma. Nama lain yaitu rimpang teki-teki. Tanaman asal Ciperus rotundus L. Keluarga Ciperaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, minyak atrisi, alkaloida, glikosida, dan flavonoida. Gambarnya seperti ini ya. Lalu pemberiannya bau khas aromatik, rasa agak pedas, kemudian pahit, dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Waktu panen yaitu dapat diambil setiap saat setelah umbi yang ditanam mengeluarkan umbi baru dalam jangka waktu 3 minggu. Akan tumbuh menjadi kurang lebih 146 umbi dalam waktu 3,6 bulan. Wow, banyak sekali. Lalu yang ketujuh, Imperatea rhizoma. Nama lainnya yaitu rimpang alang-alang, tanaman asal Imperata cylindrica Beauf. Jadi gambarnya tuh kayak gambar bambu-bambu gitu. Kayak gini gambar. Kayak gitu ya. Keluarganya Poaceae. Zat berkhasiatnya utama atau isi asam kersik, damar, dan logam alkali. Penggunaan diuretika dan antipiretika. Pemberian tidak berbau dan tidak berasa. Jadi rasanya itu tidak bau, tidak ada rasa gitu. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Lalu yang kedelapan, Caempferiae rhizoma. Nama lain kencur. Lawak ya bentuknya, kayak gini bentuknya. Tanaman asal Caemprevia gelanga L. Keluarga Zingiberraceae. Zat berkhasiat utama atau isi, alkaloida, minyak atrisi, atau yang mengandung sineol dan kamferin, mineral, dan pati. Penggunaan expectorantia, diaphoretica, carminativa, stimulansia, dan roboransia. Pemberian bau khas aromatik, rasa pedas, hangat, agak pahit, dan akhirnya menimbulkan rasa pedas. Bagian yang digunakan yaitu akar tinggal. Penyimpanan dalam waktu tertutup baik. Waktu panennya pada umur 1 tahun. Lalu yang kesembilan, Laguatis rhizoma. Nama lain Laos lengkuas gelanga rhizoma. Tanaman asal Alpinia officinarum Hanche, Alpinia gelanga L, Laguatis gelanga L. Keluarga Zingiberraceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atrisi yang mengandung metisinamat, sineol, kamfer, galangol. Bagus ya. Penggunaan carminativa dan antifungi. Pemberian bau aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam waktu tertutup baik. Kayak gini ya gambarnya. Waktu panennya, panen dilakukan pada umur 2,5 sampai 4 bulan untuk memperoleh rimpang muda yang belum banyak berserat. Lalu yang ke-10, Zingiberis rhizoma. Nama lain jahe, tanaman asal Zingiber officinale Roxcoe, keluarga Zingiberraceae.
Zat berkhasiat utama atau isi: pati, damar, oleoresin, gingerin, dan minyak atsiri atau yang mengandung zingeron, zingiberol, borneol, kamfer, sineol, dan terus waktu panennya, panen dapat dilakukan pada umur 9 sampai 12 bulan setelah tanam. Panen dapat pada umur 6 bulan. Dilakukan untuk mendapatkan rimpang muda dan kurang berserat yang umumnya dipakai untuk membuat manisan dan keperluan bumbu dapur. Panen pada umur 9 sampai 12 bulan. Lalu yang ke-11, Zingiberis purpurei rhizoma, nama lain Chasumuna rhizoma atau bengle. Tanaman asal Zingiber, Chasumuna rox, atau disebut juga Zingiber purpureum rox, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi: minyak atrisi yang mengandung sineol, damar lunak yang pahit, dan alduminoid. Waktu panen yaitu setelah tanaman berumur 1 tahun.